Api adalah sahabat manusia. Sejak dahulu, api digunakan untuk memasak, penerangan, hingga mendukung proses industri. Namun, jika tidak dikendalikan, api dapat berubah menjadi bencana yang menghancurkan. Untuk menyalakan api, dibutuhkan 3 unsur utama: sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Ketiganya disebut segitiga api. Jika satu unsur dihilangkan, maka api akan padam atau tidak bisa terbentuk. Jenis api. Api terkendali adalah api yang kita gunakan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memasak dan produksi. Sedangkan api tidak terkendali disebut kebakaran, yang bisa menyebar cepat, membahayakan manusia, serta merusak aset perusahaan. Pada kebakaran skala besar bahkan bisa disebut dengan bencana. Bahaya kebakaran tidak hanya kerugian materi. Kebakaran dapat menimbulkan korban jiwa, gangguan finansial perusahaan yang mengakibatkan PHK massal, pencemaran lingkungan, serta kerugian ekonomi jangka panjang. Indonesia pernah mengalami berbagai kebakaran besar, antara lain kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan di tahun 2015. Di tahun 2017 terjadi kebakaran Pasar Senen dan kebakaran pabrik kembang api Tangerang. Dan terjadi kebakaran Pertamina Pelumpang Jakarta di tahun 2023. Semua kasus ini mengingatkan kita bahwa api tidak terkendali dapat berdampak sangat luas dengan kerugian yang sangat besar. Temin pernah mengalami kecelakaan fatal fire di tahun 1996. Percikan kecil akibat elektrostatis atau arus pendek listrik dapat memicu kebakaran. Penggunaan material corong yang tidak dianjurkan dan tangki yang tidak tergrounding menjadi penyebab peristiwa ini. Dan refleksi dari kejadian ini adalah diperketatnya aturan untuk standar flammable material, mulai dari prosedur kerja dan pelatihan awareness safety. Penting untuk memahami bahan-bahan di area kerja yang mudah terbakar, seperti bensin, thinner, gas, maupun debu industri. Pengetahuan ini membantu pekerja lebih waspada dalam penempatannya. Jika melihat asap atau api, sebisa mungkin untuk berteriak dan melaporkan kepada security atau pimpinan. Bila merasa api membesar dan membahayakan, maka alarm kebakaran pada hidran bisa dihidupkan. Sinyal kebakaran di pabrik biasanya berupa alarm suara, lampu strobo, hingga pengeras suara. Mengenali sinyal ini penting agar setiap orang segera melakukan evakuasi atau tindakan darurat. Saat dilakukan evakuasi, harap dengarkan instruksi dari petugas, menjauh dari sumber api, dianjurkan tetap tenang dan segera keluar ke zona aman atau assembly point terdekat. Terdapat beberapa metode pemadaman api: mendinginkan sumber panas dengan air, memutus oksigen dengan busa atau karbon dioksida, serta menghilangkan bahan bakar. Alat pemadam yang umum digunakan adalah hydrant, sprinkler, dan fire extinguisher atau APAR. APAR dibedakan berdasarkan isi tabungnya, antara lain APAR air untuk kebakaran kelas A seperti kayu, kertas, kain, dan baterai kendaraan listrik, APAR karbon dioksida untuk kebakaran komponen elektrikal, APAR chemical powder untuk berbagai jenis kebakaran, APAR foam untuk kebakaran yang disebabkan oleh cairan mudah terbakar. Memilih APAR sesuai jenis kebakaran sangat penting agar proses pemadaman dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Mari kita berkomitmen menjaga lingkungan kerja tetap aman dari api dengan selalu patuhi prosedur, serta sigap jika terjadi kebakaran. Mari lakukan PDP, preventive, detection, dan protection. Dengan pengetahuan dan kesiapan, kita bisa melindungi diri, rekan kerja, dan aset perusahaan dari bahaya api.